Assalamualaikum warahmatullah. Be seated. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, saya berbahagia karena dokter-dokter Ahmadi dari seluruh dunia telah berkumpul di konferensi ini untuk saling berkolaborasi dan juga mencari cara-cara baru dan yang lebih baik dalam memenuhi tujuan lembaga AMMA, yakni Asosiasi Medis Muslim Ahmadiyah. Selain berbagi pengalaman, saya yakin Anda telah menyampaikan rencana untuk memperluas cakupan kegiatan dan pelayanan Anda di seluruh dunia. Tentu saja, saya berharap dan berdoa agar Anda telah atau akan merumuskan rencana yang nyata untuk meningkatkan dukungan terhadap lembaga medis jemaat dan untuk memperluas upaya Anda mengkhidmati kemanusiaan. Selanjutnya, saya berharap Anda telah merenungkan bagaimana agar dapat membantu dan memberikan manfaat kepada para Ahmadi yang dilanda kesulitan, yang sedang berjuang melawan penyakit atau menghadapi masalah-masalah kesehatan. Dengan karunia Allah, lembaga AMMA kita di berbagai negara telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Misalnya, menurut laporan yang saya terima, AMMA Jemaat Australia lebih maju dibanding yang lain dalam hal merawat pasien dan melengkapi rumah sakit jemaat dengan peralatan yang baik. Setiap kali saya merujuk suatu kasus penyakit kepada mereka untuk meminta saran mereka, tanpa ragu mereka berjanji untuk merawat orang tersebut, membiayai pengobatan mereka, atau berkonsultasi dengan ahli yang terkait untuk memastikan setiap jalan ditempuh untuk membantunya. Demikian pula, mereka telah menyediakan sejumlah besar peralatan medis ke rumah sakit kita di Afrika dan di Rabuah. Selain itu, selama beberapa tahun, mereka telah memberikan bantuan medis kepada para pengungsi Ahmadi yang tinggal di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina selama kasus suaka mereka tertunda. Komitmen mereka yang teguh untuk melayani mereka yang menghadapi kesulitan dan pengungsian mewujudkan semangat pelayanan yang melekat pada iman kita sebagai Muslim. Kendati lembaga AMMA kita di Australia tidaklah terlalu besar dan dokter-dokter kita di sana juga pun tidaklah terlalu kaya, namun mereka telah mampu mencapai semua ini dan mereka telah dapat memberikan pelayanan yang sangat berharga sebagai hasil dari keinginan yang tulus dari mereka untuk melayani orang lain dan melalui perencanaan yang teliti, kerjasama yang baik, dan penggunaan sumber daya mereka secara tepat guna. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada mereka pahala dan memberkati upaya mereka. Amin. Dengan demikian, ingatlah selalu bahwa pelayanan yang sejati terletak bukan pada seberapa banyak yang kita miliki,
tetapi terletak pada seberapa banyak yang kita bersedia berikan dan korbankan demi orang lain. Alhamdulillah, dokter-dokter Ahmadi kita di Amerika Serikat juga telah menunjukkan komitmen jangka panjang dalam melayani upaya jemaat di bidang kesehatan. Mereka memainkan peran yang penting dalam pembangunan Tahir Heart Institute di Rabwah. Dengan demikian, mereka secara langsung ikut ambil bagian dalam perawatan jantung kelas 1 yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada banyak orang sejak pembukaannya. Selain itu, mereka terus mendukung rumah sakit ini dengan menyediakan mesin dan peralatan medis yang penting, yang mana ini telah membantu pertumbuhan rumah sakit secara berkelanjutan. Lebih lanjut, dengan karunia Allah Ta'ala, 2 atau 3 dokter Ahmadi dari Amerika Serikat telah menunjukkan pengkhidmatan yang luar biasa selama bertahun-tahun dengan melakukan perjalanan yang rutin ke Rabwah untuk melakukan operasi dan memberikan pengobatan yang luar biasa kepada pasien di Tahir Heart Institute. Tidak diragukan lagi, mereka mengkhidmati jemaat dengan semangat dan pengabdian yang diharapkan dari seorang wakaf zindagi. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka pahala yang besar atas pengkhidmatan mereka. Ke depan, dan sebagai tambahan dari pekerjaan yang sedang Anda lakukan, saya sekarang mendorong lembaga amma di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk memfokuskan pada peningkatan standar rumah sakit Fazle Umar di Rabwah. Sesungguhnya, cita-cita dan tujuannya adalah menjadikan rumah sakit Fazle Umar sebagai rumah sakit pusat yang mumpuni. Untuk mencapai cita-cita ini, gedung-gedung yang baru perlu dibangun dan gedung yang ada perlu untuk direnovasi. Selanjutnya, peralatan dan mesin medis yang modern perlu diadakan. Mesti ada lebih banyak dokter, perawat, dan staf pendukung yang direkrut dan dilatih. Oleh karena itu, saya mendesak Anda semua untuk merenungkan hal ini dan mempertimbangkan bagaimana Anda dapat memanfaatkan keterampilan, keahlian, dan sumber daya Anda untuk meningkatkan rumah sakit Fazle Umar agar menjadi contoh rumah sakit yang unggul. Jika Anda dapat mencapai tujuan ini, Anda tidak hanya akan memberikan pengaruh pada kehidupan banyak orang saat ini, tetapi juga akan meninggalkan suatu warisan yang abadi untuk generasi mendatang, insya Allah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak Ahmadi yang telah bermigrasi ke luar negeri dari Pakistan, dan kebanyakan para Ahmadi yang tinggal di Pakistan saat ini adalah mereka yang tidak mampu. Bahkan banyak yang hidup dalam kesulitan-kesulitan. Mengingat biaya pengobatan yang terus meningkat, tidaklah mungkin bagi orang-orang seperti itu untuk membayar pengobatan yang mendasar sekalipun. Kita mengetahui bahwa sebagai jemaat, kita menjadikan khidmat khalq atau pengkhidmatan kepada kemanusiaan sebagai kewajiban agama kita. Kita menganggap ini sebagai kewajiban kita untuk berusaha meringankan penderitaan mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran Sadar Anjuman dialokasikan untuk membantu orang-orang yang seperti itu dan keluarga mereka. Dan insya Allah, kita akan selalu terus memberikan bantuan demikian. Pada saat yang sama, lembaga amma jemaat harus berkonsultasi dengan para pengurus rumah sakit dan juga nazarat sihat di Rabwah dan merumuskan suatu rencana yang strategis dan luas untuk pengembangan rumah sakit Fazle Umar dalam jangka pendek maupun panjang.
Rencana tersebut harus menangani hal-hal yang kunci seperti peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan medis yang modern, pengadaan dan pelatihan staf yang terampil, dan pembentukan departemen khusus untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang beragam. Banyak dokter Ahmadi yang telah menyatakan pendapat mereka bahwa Rumah Sakit Fazli Umar harus dikembangkan menjadi rumah sakit yang memiliki fasilitas yang mumpuni. Namun tidaklah cukup hanya memberikan saran. Sebagai dokter dan sebagai bagian dari lembaga amma, Anda harus berada di garis depan dalam mewujudkan ini menjadi kenyataan. Jadi Anda harus bekerja keras dalam pekerjaan ini dan mengirimkan proposal rencana Anda kepada saya. Salah satu ciri khas Dr. Ahmadi di Amerika Serikat adalah selain bekerja sebagai dokter, banyak yang juga terlibat dalam penelitian medis yang bertujuan pengetahuan manusia dalam ilmu-ilmu kesehatan. Di Jerman, ada beberapa dokter dan ilmuwan Ahmadi yang memberi kontribusi yang besar terhadap kemajuan dalam bidang kardiologi atau penyakit jantung. Misalnya, mereka mengembangkan dan memproduksi stent dengan harga yang sangat murah. Hasil awalnya sangat menjanjikan dan stent tersebut terbukti bermanfaat bagi para pasien. Para dokter dan ilmuwan Ahmadi Jerman juga melakukan perjalanan ke Rabuah dan Afrika dengan ketulusan yang tinggi untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat setempat. Semoga Allah Ta'ala memberikan mereka pahala yang besar dan lebih meningkatkan pengetahuan mereka. Mungkin beberapa dokter Ahmadi atau ahli medis di negara lain juga melakukan penelitian-penelitian serupa tetapi belum memberitahu markas. Oleh karena itu, para Ahmadi yang juga melakukan penelitian medis harus memperluas pengetahuan mereka untuk memahami tantangan di bidang kesehatan yang dihadapi oleh mereka yang tinggal di negara-negara yang kurang mampu secara ekonomi. Carilah solusi-solusi yang inovatif. Kembangkanlah pengobatan-pengobatan yang hemat biaya dan berusahalah untuk ikut serta dalam pengembangan sistem kesehatan yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang paling rentan. Selain itu, seperti yang telah saya sampaikan berulang kali, keadaan dunia saat ini sangatlah genting dan kita hidup di masa yang penuh ketidakpastian. Peperangan meningkat pesat dan jika nauzubillah perang dunia meletus, krisis kemanusiaan yang dihasilkan akan berada pada skala yang tidak terbayangkan. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa agar perang seperti ini dapat dicegah. Dan kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki rencana untuk segala kemungkinan yang buruk. Oleh karena itu, saya mendesak lembaga amma kita di Amerika Serikat dan tempat lainnya untuk secara aktif mengembangkan rencana yang luas untuk gangguan apapun. Mereka harus merinci bagaimana para dokter Ahmadi dan tim medis kita dapat menggunakan keterampilan dan keahlian mereka secara efisien untuk melayani kemanusiaan dalam hal terjadinya krisis global. Selanjutnya, mengenai upaya amma Inggris, beberapa tahun lalu mereka berjanji untuk membangun rumah sakit di Pantai Gading. Namun ketika mereka melihat kenyataan di lapangan, mereka memperlihatkan keraguan tentang apakah mereka bisa membangun dan menjalankan rumah sakit tersebut. Pada akhirnya mereka mundur dari proyek tersebut, meskipun mereka telah memberikan sejumlah bantuan. Setelah itu, Humanity First mengambil alih pembangunan rumah sakit tersebut. Meskipun demikian,
Humanity First telah menyatakan kekecewaannya bahwa Amma Inggris mundur sepenuhnya dan tidak memenuhi janjinya. Terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, saya berharap dan berdoa agar rumah sakit di Pantai Gading segera selesai dan menjadi sarana penyedia layanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi masyarakat setempat, insya Allah. Hal-hal yang menjadi kunci keberhasilannya akan memastikan keberlanjutannya karena rumah sakit akan menampung berbagai departemen dan memberikan berbagai perawatan dan pengobatan. Tidaklah mungkin rumah sakit akan mandiri dalam waktu yang dekat karena ini dibangun di suatu negara yang kurang mampu secara ekonomi, di mana kebanyakan orang tidak akan mampu membayar biaya pengobatan mereka. Dengan demikian, sementara Humanity First sedang mencari cara untuk memastikan keberlanjutan jangka panjangnya, saya berharap lembaga Amma Inggris pun tidak sepenuhnya lepas tangan dari pembangunan ini. Meskipun mereka tidak lagi terlibat dalam pembangunan rumah sakit, Amma Inggris dapat dan harus memberikan peran yang berharga setelah pembangunannya. Salah satu cara nyata dan berdampak untuk ambil bagian di dalamnya adalah mengatur agar para dokter Ahmadi dan ahli medis melakukan perjalanan ke Pantai Gading secara teratur untuk memberikan pengkhidmatan mereka sebagai dokter wakaf arzi. Ini tidak hanya akan mengurangi sebagian beban keuangan, tetapi juga memastikan bahwa rumah sakit memiliki dasar keahlian medis yang kuat, memungkinkannya untuk berkembang dan melayani masyarakat secara efektif, insya Allah. Setelah mendapatkan pengalaman ini, Anda tidak boleh berpikir bahwa tidaklah realistis atau di luar kemampuan Anda untuk membangun suatu rumah sakit seperti itu di Afrika atau negara berkembang lainnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Majelis Ansarullah Inggris telah membangun Masrur Eye Institute di Burkina Faso dan juga membangun rumah sakit umum. Dengan karunia Allah, dokter-dokter Ahmadi, termasuk spesialis mata dari Inggris, melakukan perjalanan ke sana secara berkelanjutan untuk memberikan pengkhidmatan mereka dan melatih dokter-dokter lokal. Mereka yang bepergian dari Inggris tidak hanya dokter dari Majelis Ansarullah, tetapi juga termasuk dokter dari Khuddamul Ahmadiyah dan Lajnah Ima'illah. Menurut pandangan saya, mereka lebih termotivasi dan terdorong untuk memberikan pengkhidmatan mereka melalui Majelis Ansarullah daripada Amma Inggris. Tentu saja, untuk memastikan agar para dokter Ahmadi secara berkelanjutan berkunjung ke negara-negara tersebut sebagai dokter wakaf arzi, ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Dan saya pikir ada kekurangan dalam keberlanjutan upaya yang dilakukan oleh pihak tata usaha Amma Inggris dalam hal ini. Akhir pekan ini, Amma Inggris telah menyelenggarakan konferensi ini, dan saya yakin ini telah dikelola dengan baik. Dan saya bisa melihat sepertinya ini memang dijalankan dengan baik. Dan para utusan dari luar negeri pun dikhidmati dengan baik. Namun ingatlah bahwa ukuran sejati keberhasilan kita bukanlah terletak pada konferensi yang kita selenggarakan, tetapi pada dampak yang kita berikan pada dunia. Tujuan Anda adalah melampaui dinding-dinding ini, menjangkau kelompok-kelompok yang paling terpencil dan kurang mampu di seluruh dunia. Dengan demikian, Amma Inggris harus bekerja dengan penuh semangat dan tekun untuk memenuhi tujuan melayani umat manusia sepanjang tahun dan berupaya menjadi pemegang standar bagi amma di jemaat lain untuk belajar. Anda harus mengatur agar para dokter Ahmadi bepergian ke luar negeri secara berkala
untuk bertugas di rumah sakit kita, dan Anda harus terus mencari cara baru untuk memperluas pengkhidmatan Anda bagi kemanusiaan. Anda harus menjadi inspirasi bagi amma jemaat lain dan menjadi panutan bagi mereka. Saya tidak mengatakan para dokter Ahmadi di Inggris tidak memberikan pengkhidmatan mereka. Saya mengetahui bahwa banyak dokter Ahmadi yang penuh dengan pengkhidmatan di sini, yang mana mereka berusaha mengkhidmati umat manusia dengan tulus dan penuh kasih sayang. Dan saya berdoa, semoga Allah Ta'ala memberi mereka pahala yang berlimpah atas upaya mereka. Jadi ingatlah bahwa tindakan perseorangan adalah sarana untuk memperkuat dampak dari contoh yang diperlihatkannya. Demikian pula, saya berharap dan berdoa agar amma di negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu terus berusaha meningkatkan upaya mereka untuk melayani mereka yang membutuhkan, baik di dalam jemaat kita maupun di luar. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik pada amma di setiap negara agar tidak hanya mengembangkan rencana yang tinggi untuk melayani kemanusiaan, tetapi juga mengubah rencana tersebut menjadi tindakan nyata. Pada akhirnya, saya ingin mengingatkan setiap dokter Ahmadi dan para ahli medis bahwa sebagai seorang Ahmadi, Anda harus selalu mengingat bahwa selain memenuhi hak-hak Allah, Anda berada dalam posisi yang khas untuk berada di garis depan dalam melayani kemanusiaan dan memenuhi kewajiban pada ciptaan Allah. Janganlah menganggap hal ini remeh. Sebaliknya, anggaplah ini sebagai suatu kewajiban yang istimewa dan kesempatan yang besar untuk mendapatkan kedekatan dan keberkatan dari Allah Ta'ala. Janganlah pernah lelah atau goyah dalam pengkhidmatan Anda kepada orang lain, dan teruslah mencari cara baru dalam memberikan pengkhidmatan, mencari cara-cara baru dan memperluas jangkauan Anda. Semoga dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang, Anda dapat menunjukkan peningkatan yang mendalam dan luar biasa dalam upaya Anda untuk memenuhi tujuan yang menjadi dasar dibentuknya lembaga amma ini. Janganlah pernah melupakan bahwa keterampilan, pengetahuan, keberhasilan, dan pengalaman Anda ini semua adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Dan ini hanya akan bernilai di matanya ketika digunakan dengan tanpa pamrih dan hanya demi melayani ciptaannya. Semoga Allah Ta'ala memungkinkan Anda tidak hanya mengembangkan ide dan rencana baru untuk melayani kemanusiaan, tetapi juga yang lebih penting dalam memenuhinya. Semoga Anda mengkhidmati siapa saja yang membutuhkan dengan penuh semangat, empati, kelembutan, dan kasih sayang. Semoga Anda melayani ciptaan Allah dengan segenap pengabdian dan semata-mata untuk meraih keridaan dan keberkatannya, dengan kesadaran bahwa apapun taufik yang Allah berikan kepada Anda harus digunakan dalam pengkhidmatan kepada orang lain. Semoga Anda semua terbukti menjadi pengkhidmat yang setia bagi kemanusiaan. Amin. Jazakallah. Apa selanjutnya, Dr. Sahib? Baik, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin.